guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. The Soul Eater Saint Beast belum bereaksi, ia tertegun oleh serangan yang begitu kuat. Meskipun binatang suci pemakan jiwa sangat licik, tetapi di mana dia bisa menjadi lawan Fang Han. Fang Han telah menghitung bahwa binatang suci pemakan jiwa ini akan menghadapinya, jadi dalam sekejap, dia membakar jutaan pil yang murni, membiarkan jembatan Nehe menembus kehampaan, dan langsung mencapai sisi binatang itu, lalu tiba-tiba menyerang si pembunuh untuk merencanakan. Dan sumpah iblis hatinya sendiri, karena binatang suci pemakan jiwa mengingkarinya lebih dulu, jadi itu tidak terjadi padanya. Pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan dijalin menjadi satu dan ditebas. Kekuatan guntur dewa primordial dan guntur dewa kekacauan besar dapat merobek segalanya. Lebih penting lagi, Fang Han membakar pil yang murni untuk merangsang kekuatan dua artefak Tao bermutu tinggi ini. Hanya satu pedang, potong binatang suci pemakan jiwa menjadi beberapa bagian. Namun, binatang suci pemakan jiwa adalah kondensat jiwa yang kuat. Setelah dihancurkan berkeping-keping dengan satu pedang, ia harus menyatu menjadi satu. Tetapi pada saat ini, 8 Buddha perlahan-lahan ditekan, dan nyanyian dari 4 raksasa abadi dan banyak guru inti emas mengganggu perasaan spiritualnya. 8 tungku di antara 8 Buddha memancarkan kekuatan hisap, dan jiwa binatang suci itu menarik masuk. Sarjana kematian, aku tidak berbagi semangat yang sama denganmu, aku ingin melahap jiwamu dan membiarkanmu mati sepenuhnya. Merasakan datangnya bencana kepunahan, binatang suci yang melahap jiwa meraung dengan ganas, dan pikiran dewa memancar seperti air pasang, tetapi mereka tidak bisa melewatinya. Fang Han telah menyegel kekosongan itu dengan peta mata air kuning. Selama Huang Kuantu didesak oleh kekuatan matahari murni, kekuatan yang diberikannya tidak ada bandingannya. Setidaknya itu adalah senjata Tao yang luar biasa. Meskipun tidak dapat mengembangkan cakram reinkarnasi, itu pasti tidak sebanding dengan binatang pemakan jiwa. Dalam raungan pemakan jiwa, senjata ajaib di tubuhnya benar-benar hancur. Perubahan itu menjadi ribuan gunung berapi, meletus. Langsung menyerang Fang Han yang berdiri di jembatan Nehe. Tidak ada gunanya, saya memiliki begitu banyak artefak Dao untuk menekan Anda. Anda belum benar-benar mengolah tubuh abadi, bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Kata Fang Han tetap tidak bergerak. Mendistorsi bentuk binatang suci pemakan jiwa. Ini adalah alam spiritual, dan ini adalah dua alam spiritual utama. Bagaimana Anda bisa berkultivasi ke dalam dua alam spiritual? Alam iblis kuno, tanah kebahagiaan murni. Ini adalah dua alam spiritual tertinggi dari Buddha dan iblis. Merasa bahwa roh jiwanya terdistorsi, binatang suci pemakan jiwa menyadari apa itu. Monster ini tidak tahu berapa banyak jiwa yang telah ditelannya, di antara mereka ada banyak biksu yang kuat. Setiap kali menelan seseorang, Soul Eater Saint Beast akan mendapatkan ingatan jiwa orang tersebut dan bahkan pengalaman kebijaksanaan. Jadi punya banyak ilmu dan tahu banyak. Mustahil untuk tidak mengetahui dua wilayah Fang Han yang terkenal. Fang Han tidak memperhatikan keterkejutan binatang itu. Dia menyatukan tangannya lagi, dan ada jutaan pil yang murni, yang langsung terbakar dan berubah menjadi api yang murni-murni, dituangkan ke dalam peta pegas kuning. Pengeboman memasuki gerbang Abi. Tangisan dari Dewa Iblis kuno, tangisan dari reinkarnasi langit dan bumi, kutukan dari jurang tak berujung, panggilan dari keabadian yang abadi, tetangga dari daerah yang menyakitkan, semuanya disampaikan dari gerbang Abi. Gerbang Abi, sebuah pembengkakan, langsung menelan binatang suci pemakan jiwa, bersama dengan 8 patung Buddha, dan kemudian tenggelam ke kedalaman Huang Kuantu. Binatang suci pemakan jiwa yang kuat dan licik, pada saat ini, dia langsung ditekan, dan dia tidak akan pernah bisa hidup lebih jauh. Apakah ini kekuatan gerbang Abi? Kekuatan sebenarnya dari Huang Kuantu. Itu memang senjata Tao yang luar biasa.
Itu benar-benar dapat mengakomodasi pembakaran langsung dari 1 juta pil yang murni. Gumam Fang Han kaget setelah melihat adegan ini. Dia tahu, perangkat tahu tingkat rendah, jika menanamkan 1 juta pil yang murni, itu akan meledak dengan kekerasan yang hebat. Seperti jarum komet dan pisau kutub utara. Namun, gerbang api, jembatan Naihe, kedua hal ini, setelah menelan 1 juta pil yang murni yang membakar napas, mereka berkobar, tampaknya belum selesai. Ini adalah kapasitas. Jika saya membakar 10 juta pil yang murni, dan kemudian membiarkan Huang Kuantu menelannya, titik apa yang akan saya capai? Saya akan langsung melenyapkan raksasa abadi. Bahkan melukai kekuatan dunia abadi yang kuat. Pikiran melintas di hati Fang Han. Hahaha. Hahaha, saya tidak melihatnya, saya tidak melihatnya. Ini adalah kekuatan gerbang api, selama ada cukup kekuatan yang murni untuk dibakar, gerbang api, jembatan Naihe, dapat mengerahkan kekuatan absolut. Yan tertawa terbahak-bahak. Selama ada cukup kekuatan matahari murni, Huang Kuantu bahkan dapat memurnikan yang kuat dari tubuh abadi harus mati. Fang Han, jika Anda dapat langsung membakar 100 juta matahari murni, orang kuat yang melukai tubuh abadi bukanlah tugas yang sulit. Selama Anda bisa mendapatkan 1 triliun yang dan murni, saya dapat mengembangkan cakram reinkarnasi menjadi 1 triliun pil yang murni dapat membuat cakram reinkarnasi berevolusi. Bukankah itu bentuk nyata? Berapa banyak pil matahari murni yang dibutuhkan untuk mengembangkan cakram reinkarnasi menjadi bentuk nyata? Hati Fang Han tergerak. 1 triliun adalah 1 triliun. Miliar berarti 1 orang, 1 naga. Dan pertanda berarti pertanda. Itu melambangkan keberuntungan. Ketika keberadaan tertentu mencapai 1 triliun, Anda memiliki kemampuan untuk memanipulasi keberuntungan udara. Namun, bahkan 1 triliun pil yang murni hanya dapat mengembangkan hantu cakram reinkarnasi. Terlihat betapa menakutkan dan tak terkalahkannya cakram reinkarnasi ini. Peta Huang Kuan bagus, tetapi saat ini, 2 juta pil yang murni telah dikonsumsi, dan ketika diganti di dunia besar Xuan Huang, itu adalah 20 miliar pil. Itu dapat membuat raksasa abadi menjual semua alat kelahirannya. Fang Han menggelengkan kepalanya. Penggunaan banyak artefak Dao untuk menekan tubuh binatang suci pemakan jiwa, lampu listrik dan api batu, adalah masalah sesaat. Segera setelah menekan binatang suci pemakan jiwa, ada suara besar yang menghancurkan bumi dari kejauhan, fluktuasi ruang, bumi robek, lempengan-lempengan tanah bergerak, dan tanah yang tak terbatas langsung menguap, membentuk vitalitas bumi. Tempat dengan radius ribuan mil, berubah menjadi bubuk. Itu adalah segel 6 mata monumen dewa yang bertabrakan dengan 2 alat besar jarum komet dan pisau kutub utara, dan kemudian 2 alat besar itu meledak. Langsung meledakkan 6 prasasti Feng Shen, dan beberapa prasasti pecah menjadi 2. Segera setelah Soul Devouring Holy Beast ditekan, monumen anugerah dewa bermata 6 itu hancur, dan kabut ajaib mulai menghilang. Dunia ini jelas. Ada lubang yang dalam di area ribuan mil. Kekuatan ledakan dari 2 senjata besar itu langsung menciptakan jurang maut. Jika bukan karena Fang Han di bawah perlindungan jembatan Huang Kuantu Naihe, dia akan mengalami kerusakan parah. Itulah yang terjadi, dia juga melihat aliran udara yang kacau, 10.000 kali lebih ganas dari angin 9 hari, mendesing menjauh dari jembatan Naihe. Jembatan itu bergetar hebat, seolah-olah akan jatuh ke dalam turbulensi kapan saja. Sangat kuat, senjata Tao meledak. Jika saya di tengah, saya khawatir tidak ada tulang yang tersisa. Pikiran Fang Han berkedip, dia tiba-tiba berubah, dan sekali lagi menggunakan teknik reinkarnasi, berubah menjadi penampilan binatang suci pemakan jiwa. Oke. Senjata Tao yang lebih rendah ini meledak dan menghancurkan monumen Dewa Anugerah. Meskipun 6 monumen Dewa Anugerah ini rusak, mereka dikumpulkan bersama, dan ketika mereka kembali untuk memahami Dava Dewa Anugerah, mereka masih dapat mengembalikan penampilan aslinya, dan mereka bahkan lebih hebat. Melihat pemandangan ini,
Chang Ying, Luo Suibei sangat gembira, dan masing-masing terbang keluar dari takdirnya sendiri, dan merebut 6 monumen yang rusak. Kamu berani merebut senjata ajaibku. Saat ini, di langit yang jauh, sekelompok awan ajaib menyebar, dan jaraknya 100 mil jauhnya. Di antara awan ajaib, sebuah sphinx raksasa berdiri, membuat raungan licik. Binatang pemakan jiwa, kembalikan 34 murid inti emasku dan Wang Fulong di Aula Beidou. Jika tidak, kamu tidak akan selamat hari ini. Kata Chang Ying, Luo Suibei sepertinya mengharapkannya. Masing-masing membuka mulutnya dan mengeluarkan serangkaian cahaya bintang. Susun peta bintang, menyelimuti pemakan jiwa raksasa. Di mana saya tahu, pemakan jiwa raksasa ini tersenyum dingin, mengangkat telapak tangannya, dan tiba-tiba awan puluhan li vitalitas yang kacau muncul di langit, meledak, berguncang, dan langit pecah dan bumi hancur, langsung merobek peta bintang. Kemudian energi pedang yang kacau menebas langsung ke bawah. Tidak, ini adalah teknik petir kekacauan besar. Salah satu dari 3.000 jalan, yang paling kejam. Bagaimana bisa pemakan jiwa ini dapat menguasainya? Gumam kedua raksasa itu dipindahkan, dan seteguk darah menyembur keluar. Sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi, Soul Eater baru saja menerkam, alam spiritual yang kuat terkondensasi menjadi bentuk, menyelimuti kedua orang itu, energi iblis yang tak terbatas, benar-benar memisahkan keduanya, dan ada kegelapan di sekelilingnya. Ini adalah alam spiritual, lebih kuat dari alam iblis pemakan jiwa. Apa ini? Alam iblis kuno. Pikiran kedua raksasa itu segera jatuh ke dalam kebingungan, dan mereka dengan cepat menarik kehidupan dan latihan mereka sendiri, berjuang untuk mendukung mereka. Mereka berada dalam energi iblis, tidak mengetahui tenggara, barat laut. Binatang suci pemakan jiwa ini secara alami adalah perubahan Fang Han. Itu menggunakan pedang guntur kekacauan besar untuk menghancurkan perlindungan, dan kemudian menyelimuti keduanya dengan Abi Demon Ki, dan alam iblis kuno mengganggu semangat kedua raksasa itu. Monumen Feng Shen, datanglah ke sakuku. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Han menampilkan dunia kelahirannya. Menggenggam dengan tangan besar, semua sisa monumen Dewa Anugerah semuanya ditangkap di telapak tangannya, dan kemudian diangkut ke dalam 8 patung Buddha. Itu monumen yang sangat kuat untuk para dewa, senjata Tao meledak, dan hanya 2 bagian yang rusak. Ketika dia diterima di 8 kuil Buddha, Fang Han melihat bahwa hanya 2 dari 6 monumen ini yang diledakkan. Hanya ada retakan di 4 lainnya. Inti dari monumen dewa ini terlalu tirani. Bagus, bagus. Akhirnya aku mendapatkan monumen dewa yang dianugerahkan yang lengkap. Binatang suci pemakan jiwa juga ditekan. Ketika aku memperbaiki pil kebangkitan 9 peringkat, aku bisa menyelamatkan kakak senior. Hati Fang Han tergerak, dan dia membuka mulutnya dan melolong panjang, yang berubah menjadi 2 suara. Monster, apakah kamu berani menyakiti orang ketika aku tidak ada? Sarjana kematian, aku ingat kamu benar-benar menghitungku, bersembunyi begitu dalam. Ini adalah Fang Han yang mensimulasikan dialog antara dirinya dan binatang suci pemakan jiwa. Setelah itu, dia mengirimkan guntur dewa kuno, menyapu dengan ganas, dan langit serta bumi semuanya bergemuruh. Energi sihir juga termasuk dalam peta Huang Kuan. Kedua raksasa yang berjuang hanya merasakan tekanan di depan mereka lega, dan sarjana kematian berdiri di depan mereka. 2 rekan Tao, saya terlambat untuk mengambil tindakan. Pemakan jiwa ini masih lolos.